Setelah tanggal akhir bulan sebelumnya dikonversi, berikutnya adalah mengkoreksi data hisab ephemeris yang akan dijadikan acuan dalam hisab hakikinya. Apakah pada hasil yang kita konversi itu ada tanda-tanda ijtima ataupun tidak. Di dalam data ephemeris, untuk mencari data saat terjadi ijtima adalah dengan cara mencari data fraction illumination bulan yang terkecil. Fraction illumination bulan akan mencapai nilai terkecil ketika posisi ijtima dengan matahari. Perhatikan di tanda panah ini. Jadi pada tanggal 28 Maret 2017 kita perhatikan di situ ada angka 0.0067. Nah, di situ angka FIB terkecil. Yang secara teorinya ketika angka terkecil FIB ini menandakan saat terjadi ijtima. Dan FIB bulan akan mencapai angka terbesar manakala dia itu oposisi ataupun istiqbal. Ini seperti yang ada di sini. Dan untuk lebih jelasnya perhatikan di slide berikut. Ini tempuhan bulan. Garis yang melingkar bumi ini adalah tempuhan bulan ataupun jalan orbitnya bulan saat posisi ijtima. Posisi bulan ada di hadapan matahari dan membelakangi bumi. Jadi piringan yang terkena sinar matahari ini bagian atasnya, sedangkan bagian bawahnya yang menghadap bumi ini gelap, sehingga pada saat itu bulan ada di hadapannya matahari dan membelakangi bumi. Kemudian setelah itu bulan ini melakukan perjalanan sehingga ketika sudah 1 pekan kemudian ini sudah jadi tarbi awal 1/4 pertama. Kemudian 1 pekan berikutnya menjadi istiqbal ataupun purnama. Kemudian 1 pekan berikutnya dia jadi tarbi sani ataupun separuh yang kedua. Kemudian kembali lagi 1 pekan kemudian kembali kepada ijtima. Jadi kalau kita perhatikan dari gambar, bagian permukaan bulan yang mencatatnya tercahaya matahari yang menghadap bumi ini namanya fraction illumination. Bayangan bulan yang terlihat oleh kita di permukaan bumi itu adalah yang namanya fraction illumination. Saat ijtima, fraction illumination bulan itu nanti akan mengalami angka terkecil, dan ketika istiqbal angka fraction illumination bulan akan terbesar. Ini gambar bola langit. Ini garis ekuator, yang mana garis ini seakan-akan membelah langit bagian utara dan selatan. Ini yang bergerak adalah pergerakan semu tahunan matahari. Jadi matahari itu akan bersinggung ataupun bertemu dengan ekuator ketika pada tanggal 21 Maret. Ini vernal equinox. Kemudian setelah itu dia itu akan berjalan ke arah utara mulai dari Maret, April, Mei, Juni. Kemudian setelah nyampe di bulan Juni, ini nanti akan ada di bagian titik balik utara kisaran tanggal 21 Juni. Setelah itu balik lagi ke selatan di Juni, Juli, Agustus. Kemudian setelah nyampe di bulan September pada kisaran tanggal 23, dia kembali kepada yang namanya garis autumnal equinox. Ada di atas kepala kita nanti bagi orang yang ada di daerah Pontianak. Kemudian setelah itu dia itu akan berjalan ke arah selatan mulai dari September, Oktober, November,
dan pada tanggal 22 Desember dia sudah ada di garis balik selatan. Itu ilustrasi perjalanan semu tahunan matahari. Yang bergerak dengan cepat ini namanya bulan. Jadi sekarang kalau kita perhatikan dari ilustrasi peristiwa ijtima, yang dikatakan ijtima adalah suatu keadaan di mana bulan dan matahari berada pada satu garis bujur ekliptika. Ini perhatikan garis bujur ekliptikanya. Yang dikatakan garis bujur ekliptika adalah garis yang menghubungkan antara kutub utara ekliptika dan selatan ekliptika. Ini yang ada tanda panahnya ini. Di saat ijtima, bulan dan matahari itu akan segaris di bujur astronomisnya, yang contohnya seperti di sini. Setelah kita mengetahui bahwa data fraction illumination bulan atau FIB terkecil ada pada tanggal 28 Maret 2017, yang pada saat itu pertanda akan terjadinya ijtima, langkah selanjutnya adalah menyiapkan data astronomi bulan dan matahari untuk memperkirakan waktu terjadinya ijtima. Kita kasih tanda di tanggal 28-nya, di fraction illumination yang terkecil kita kasih tanda seperti di klip ini, tanda kotak hitam ini. Kemudian setelah itu kita menentukan jam terjadi ijtima. Jadi kita perhatikan fraction illumination bulan yang terkecil, setelah itu kita tarik ke arah kiri, di situ nanti akan bertemu dengan jam saat terjadi ijtima. Lah jam di sini ini didasarkan kepada jam GMT. Jadi FIB terkecil ada pada jam 2 GMT, yaitu 0.0067 untuk fraction illuminationnya. Kemudian setelah itu kita memperhatikan harga bujur astronomis bulan, atau dalam bahasa Inggrisnya itu apparent longitude bulan, ALB. Pada jam 2 ini untuk harga ALB ataupun apparent longitude bulan ini sama dengan 7 derajat 2 menit 4 detik. Dan setelah itu kita memperhatikan juga ecliptic longitude matahari ataupun bujur astronomis matahari pada jam yang sama. Pada saat itu harga ecliptic longitude matahari pada jam 2 ini harganya sama dengan 7 derajat 35 menit 24 detik. Selanjutnya kita membandingkan harga data astronomi matahari dan bulan pada jam saat terjadinya FIB terkecil. Untuk bulan, harga apparent longitude bulan pada jam 2 GMT saat terjadinya FIB terkecil harganya sama dengan 7 derajat 2 menit 4 detik. Kemudian untuk punya matahari 7 derajat 35 menit 24 detik. Jadi pada jam ini kalau kita bandingkan kepada dua data bujur astronomis antara bulan dan matahari, ini masih lebih besar punya matahari. Yang pada jam 2 GMT ini berarti masih belum terjadi ijtima. Jadi kalau misal lebih besar punya matahari pada saat itu berarti masih belum terjadi ijtima. Akan tetapi seandainya pada saat FIB terkecil jam 2 GMT ini nanti lebih besar punya bulan, berarti pada saat itu sudah terjadi yang namanya ijtima. Ini contoh garis bujur astronomis. Jadi ketika posisi bulan dan matahari ada di garis ini, antara harga LM sama LB nya nanti akan sama. Jadi ketika masih belum terjadi ijtima, ini menandakan posisi matahari masih belum ada di sebelah timurnya, sedangkan bulan ada di sebelah baratnya. Ketika ijtima, kedua benda angkasa ini akan segaris dalam bujur astronomis ini. Jadi nanti harganya sama. Jadi benda langit yang ada di sebelah timurnya pasti lebih besar.
harga apostomisnya, sedangkan ngibarnya akan lebih kecil gitu. Kemudian sekarang hisab ijtima. Hisab ijtima tanggal 9 Jumatil Akhir 1438 Hijriah. FIB terkecil kita masukkan 0.0067, masukkan jam 2 GMT. Kemudian setelah itu LM nya, ekliptik longitudinalnya kita masukkan 7 derajat 35 menit 24 detik. Kemudian epernal longitudinalnya kita masukkan 7 derajat 2 menit 4 detik. Contoh ilustrasi matahari sebelum terjadinya ijtima. Jadi posisi matahari ada sebelah timur bujur astronomis. Kemudian untuk bulan ada sebelah baratnya. Kemudian pada jam 3 GMT kita perhatikan harga LM sama dengan 7 derajat 3752. Kemudian punya bulan, longitude bulan jam 3 GMT 7 derajat 3803. Jadi kalau kita bandingkan pada jam 3 ini sudah lebih besar punya bulan. Berarti pada saat ini sudah terjadi ijtima. Seperti itu. Perhatikan. Pergerakan antara matahari dan bulan ini namanya sabak, atau bergerak maju matahari atau bergerak maju bulan. Untuk bisa mengetahui gerak majunya, caranya adalah yang lebih besar kurang yang lebih kecil, yang bawah kurang yang atas. Untuk punya matahari, sabak matahari, gerak maju matahari ini setelah kita kalkulasi 0 derajat 2 menit 28 detik. Kemudian punya bulan, sabak bulan 0 derajat 35 menit 59 detik. Kemudian kita menghisab ijtima. Hisab ijtima caranya masukkan jam FEB terkecil yaitu jam 2, lalu kita tambah dengan buka kurung 2 kali, tambah LM pada jam 2, kemudian kurangi LB pada jam 2. Setelah itu tutup kurung bagi buka sabak bulan kita masukkan, kemudian kurangi sabak matahari, tutup kurung 2 kali tambah 7, yang hasilnya nanti sama dengan untuk ijtima di kita di Indonesia yang bagian barat jatuh pada jam 9.59 menit 40.31 detik. Kalau kita bulatkan ini jadi jam 10. Jadi ijtima jatuh pada tanggal 28 Maret 2017 jam 10 waktu Indonesia Barat. Perhatikan ilustrasinya di klip berikut. Ini gambar bulan saat yaitu ijtima ataupun bulan mati. Ini tidak ada bayangan sama sekali, ini akan gelap karena posisi bulan ada di depan matahari. Ini posisi bulan dan matahari kalau seandainya kita lihat dari arah jauh. Kemudian kalau seandainya kita menggunakan teleskop, bentuknya seperti ini. Jadi pada tanggal 28 Maret 2017 ijtima itu jatuh pada kisaran jam 9.59 menit 40.1 waktu Indonesia Barat.